Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salis Masrur Ahmad, saya dari kelas 10 TKJ 1. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang Ether Channel. Nah, apa sih Ether Channel itu? Jadi, definisi dari Ether Channel adalah fitur pada switch yang digunakan untuk menggabungkan beberapa kabel fisik menjadi satu jalur logis. Tujuannya agar koneksi antar switch menjadi lebih cepat, stabil, dan memiliki cadangan jika salah satu kabel putus. Lalu di sini ada yang namanya fungsi Ether Channel. Nah, fungsi dari Ether Channel ini ada untuk menambahkan bandwidth jaringan, membuat koneksi lebih stabil, menjadi jalur cadangan jika kabel putus, lalu mengurangi port yang diblokir oleh STP, dan yang terakhir itu untuk membagikan traffic agar jaringan tidak mudah penuh. Nah, di sini di Ether Channel ini terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama ada PAGP atau Port Aggregation Protocol. Jadi fungsi dari PAGP ini adalah menggabungkan beberapa port menjadi satu jalur logis, menambahkan bandwidth jaringan, membuat koneksi lebih stabil, dan membantu pembentukan Ether Channel otomatis. Nah, untuk mode PAGP ini ada dua, yaitu auto dengan desirable. Auto itu untuk menunggu perangkat lain memulai Ether Channel, dan desirable itu aktif mengajak membentuk Ether Channel. Nah, untuk kombinasi PAGP, nah di sini ada kombinasinya. Jika kalian menggunakan kombinasi auto ditambah dengan auto, maka Ether Channel tidak akan terbentuk. Nah, jika kalian menggunakan auto dengan desirable, maka Ether Channel akan terbentuk. Nah, di sisi lain juga jika desirable dengan desirable itu akan terbentuk ya Ether Channelnya. Nah, lanjut kita ke yang kedua, yaitu LACP atau Link Aggregation Control Protocol. Jadi apa sih fungsinya juga? Sebenarnya fungsi dari LACP ini sama halnya dengan PAGP ya, yaitu untuk menggabungkan beberapa port menjadi satu jalur logis, menambahkan bandwidth jaringan, dan membuat koneksi lebih stabil dan memiliki backup jalur. Nah, untuk mode di LACP ini dia ada aktif dan pasif. Jadi sama halnya aktif itu untuk mengajak membentuk Ether Channel, dan pasif menunggu ajakan dari perangkat lain. Nah, untuk kombinasi mode LACP ini ada, jika kalian menggunakan aktif dengan aktif, maka Ether Channel terbentuk. Jika kalian menggunakan aktif dengan pasif, Ether Channel akan terbentuk. Nah, ketika kalian menggunakan pasif dengan pasif, Ether Channel tidak akan terbentuk. Nah, seperti itu. Nah, langsung saja kita akan coba ke video implementasinya yang ada di aplikasi Cisco Packet Tracer-nya ya. Nah, oke, kita sudah berada di video implementasinya ya. Nah, ya, untuk yang pertama kita akan menggunakan cara PAGP terlebih dahulu ya, yaitu dengan kombinasi auto dengan desirable. Nah, di sini kita konfigurasi terlebih dahulu dari switch 0. Oh ya, untuk konfigurasi Ether Channel ini kita bisa lihat bahwa ada 3 jalur dan 2 jalur terkena blok. Tapi jika sudah menggunakan konfigurasi Ether Channel, maka semua jalur ini akan aktif ya, tidak akan ada yang terkena blok. Nah, di sini kita masuk ke yang namanya switch, lalu enable konfigurasi terminal. Nah, di sini kita do show cdp ini terlebih dahulu. Nah, sini kita akan mencoba mengubah pas Ethernet 1 2 3 ini menjadi grup 1 ya. Nah, akan jadi seperti apa? Kita akan langsung saja ke konfigurasinya, interface range FA 0 1 sampai 3 enter. Di sini kita trunking terlebih dahulu ya. Switch mode trunk enter. Nah, sini sudah trunking, lalu kita ke channel group. Nah, di sini untuk channel group ini kita bisa menggunakan 1 sampai 6 ya. Di sini kita menggunakan 1, lalu tanda tanya. Nah, di sini ada mode, kita akan masukkan mode tanda tanya. Nah, di dalam mode ini kita ingin menggunakan apa? Dikarenakan kita menggunakan cara PAGP, maka kita akan gunakan yang namanya auto ya, auto bentar. Nah, seperti itu. Lalu kita ke switch 1 dan konfigurasi portnya ya, sama dengan switch 0, konfigurasi terminal, lalu kita do show terlebih dahulu. Nah, ini sama 1 sampai 3. Kita masuk ke interface range FA 0 1 sampai 3 enter. Lalu switch mode trunk enter. Di sini kita masuk ke channel
grup 1 samakan dengan di konfigurasi switch 0, lalu mode. Nah, di sini kita gunakan yang namanya mode desirable karena kombinasi dari PHGP itu auto dengan desirable. Kita enter. Nah, di sini akan merah lalu boom berwarna hijau. Sini kita masukkan terlebih dahulu IP pada PC. Nah, lalu kita coba untuk mengirim pesan. Apakah berhasil? Jika berhasil berarti aman. Nah, sini ternyata sudah aman ya. Nah, lanjut kita ke cara yang kedua, yaitu dengan LACP. Nah, di sini kita akan sambungkan dari switch 1 ke switch 2. Dan ini pada PC-nya. Nah, di sini untuk konfigurasi dari LACP ini kita menggunakan kombinasi dari aktif dengan pasif ya. Nah, kita akan konfigurasi terlebih dahulu. Itu sebelum itu kita lihat terlebih dahulu do show CDP. Nah, di sini bisa kalian lihat untuk port dari fase 1 sampai 3 itu sudah berubah menjadi port 1. Nah, untuk 5 sampai 7 itu belum berubah. Kita akan mengubah menjadi channel 2 atau port 2 nanti. Kita masuk ke interface, range FA 0 per 1 sampai 3 5 sampai 7 karena di sini 5 sampai 7 ya. Enter. Kita trunking mode terang. Lalu kita masuk ke channel grup. Nah, di sini kita gunakan channel grupnya 2 mode. Nah, untuk mode ini kita gunakan yang namanya aktif untuk LACP. Enter. Nah, sudah aktif di sini. Langsung ke switch 2 saja. Kita enable konfigurasi terminal. Lalu do show CDP. Nah, sini juga belum berubah ya. Kita akan menggunakan port 1 sampai 3. Interface FA RAFA 0 1 sampai 3. Bentar. Switch mode terang. Nah, kita ke channel grup 2. Samakan dengan fase Ethernet 6 sampai 7 itu menggunakan grup 2. Modenya kita gunakan yaitu pasif. Enter sini. Nah, jika warnanya seperti ini berarti harusnya sudah berhasil. Nah, bisa kalian lihat ini sudah berhasil. Kita akan coba mengirim pesan, tapi sebelum itu masukkan terlebih dahulu IP address pada PC. Nah, di sini kita akan coba langsung saja mengirim pesan dari PC 2 ke PC 1 dan boom akan berhasil. Nah, yang terakhir kita akan coba konfigurasi Ether channel di multi layer switch. Nah, di sini. Nah, untuk multi layer switch ini kalian tidak bisa menggunakan komen CDP untuk melihat port ya, tapi kalian bisa menggunakan di aplikasi Cisco nya itu option, lalu ke preference kalian nyalakan namanya always show port. Nah, di sini kalian bisa melihat bahwa ada port 1, 2 dan 3. Nah, seperti itu. Kita akan langsung saja ke konfigurasinya. Itu cuma CLI no enable konfigurasi terminal. Lalu kita langsung saja ke interface range FA 0 sampai 1 sampai 3. Enter. Nah, untuk trunking pada switch multilayer itu kita harus menggunakan switch trunk encapsulation .1q lalu switch mode trunk. Nah, seperti itu. Kita akan masuk ke channelnya langsung saja, grup 1 modenya. Nah, untuk mode yang digunakan di multilayer switch itu kita menggunakan yang on. Jadi on ini untuk enable Ether channel only atau bekerja pada switch layer 3 atau switch multilayer ya.
Maka di sini kita gunakan on, lalu kita enter. Kita langsung ke multilayer switch 1. Sama, kita gunakan konfigurasinya enable konfigurasi terminal, lalu interface range FA0 sampai 1 sampai 3. Kita switch terang and encapsulation on Q, lalu switch mode terang, switch mode terang. Nah, seperti itu. Kita langsung ke channel group, ada yang salah grup 1 mode on, enter. Oh, mode on. Nah, kita dulu show CDP nih. Bentar. Nah, di sini bisa kalian lihat, sepertinya membutuhkan waktu ya. Nah, kita langsung do show CDP nih. Nah, di sini bisa kalian lihat, di sini akan berubah ya. Sekarang juga ini akan menjadi bug, jadi masih terlihat, tapi dia itu sudah berubah menjadi port 1. Nah, untuk CDP untuk Ether channel ini kalian bisa mengkonfigurasi dari fast Ethernet 1 sampai 3 ini. Kalian tinggal menggunakan command seperti ini, interface port 1, maka ketiga fast Ethernet ini akan terkonfigurasi ya. Jadi kalian tidak perlu ribet-ribet mengetik interface FA01, 02 ataupun 03. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kesimpulannya yaitu adalah Ether channel adalah teknologi untuk menggabungkan beberapa port menjadi satu jalur logis agar jaringan lebih cepat, stabil, dan efisien. Ether channel juga membantu menambah bandwidth dan menyediakan jalur cadangan jika terjadi gangguan. Nah, mungkin sekian dari video presentasi dan implementasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.